Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada saudara-saudaraku yang semoga Allah rahmati, kepada saudara-saudaraku yang semoga kita menjadi keluarga di antara keramaian umat, dan kepada seluruh keluargaku yang semoga kita senantiasa dikumpulkan pada taman ilmu hingga bermuara kepada taman surga. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berjumpa. Sekian lama kita tidak berjumpa karena ada udzur yang menghalangi di antara kita, dan kita senang sekali walaupun secara virtual dan online kita bertemu kembali, dan insya Allah tidak mengurangi keberkahan selama apa yang kita niatkan adalah semata-mata untuk kebaikan. Dan semoga yang menyampaikan, yang berbicara, yang menyampaikan kalimat ini adalah orang yang mampu menjaga niatnya, sebagaimana pula kita harapkan orang-orang yang mendengar pada kesempatan hari ini adalah orang-orang yang senantiasa pula terjaga niatnya. Alhamdulillah, tentunya hal-hal semacam ini kita harapkan semoga kita selalu disibukkan oleh Allah di dalam kebaikan, dan selalu kita disibukkan oleh Allah di dalam keberkahan setiap aktivitas yang kita lakukan dan kita kerjakan. Kita pada kesempatan hari ini, suaranya masih kecil ya, moga-moga suaranya udah lebih besar. Kita pada kesempatan hari ini akan berbicara tentang masalah Palestina. Tentunya saya akan berbicara dari beberapa pembahasan yang mungkin di antara kita belum kita ketahui bagaimana penjelasannya secara benar sesuai dengan apa yang kita peroleh dan kita dapatkan di dalam kitabullah dan sunnah. Saya ingin supaya kita memahami masalah Palestina ini, kita kembalikan kepada kitabullah dan sunnah, supaya ketika kita setiap kita ketika kita memiliki ilmu dan kita berakar kepada ilmu, maka inilah yang akan menjadikan kita tidak gampang untuk terombang-ambing dengan berbagai macam statement dan berbagai macam narasi. Karena kita paham betul sesungguhnya seorang muslim itu diibaratkan sebagaimana pohon yang kuat berakar ke dalam tanah, dan itu tidak bisa kita dapatkan gambaran pohon yang kuat yang berakar ke dalam tanah yang tidak mudah dipatahkan oleh apapun itu, kecuali adalah gambaran seorang muslim yang mereka senantiasa melapisi pemikirannya, narasinya dikembalikan kepada kitabullah dan sunnah. Banyak di antara kaum muslimin karena mungkin semangatnya dan girohnya di dalam belajar masih lemah, akhirnya tidak banyak referensi yang dia dapatkan, dan akhirnya menjadikan dia mudah untuk goyang. Dia mudah untuk goyah ke kanan dan ke kiri ketika dia mendapatkan sapaan angin. Padahal ini merupakan salah satu di antara evaluasi yang kita lakukan. Pastikan ketika kita menjadi seorang muslim, kita harus memiliki filosof sebagaimana pohon yang kuat yang berakar ke dalam tanah. Sebagaimana Allah mengibaratkan kalimat tauhid semacam itu di dalam surat Ibrahim. Dan inilah pula yang kita harus pahami ketika kita memahami satu part dalam kehidupan kita. Pastikan bahwasanya selama itu kita kembalikan kepada referensi di dalam kitabullah dan sunnah, pastinya kita tidak akan mudah tergoda dan tidak mudah terpengaruh. Karena orang mukmin adalah mereka yang senantiasa berpijak kepada kekuatan kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya, tanpa merasa sombong, tanpa merasa merendahkan orang, tanpa kita menghujat orang lain. Karena kebenaran itu tidak boleh melunturkan kebaikan. Orang yang baik belum tentu benar, tetapi yang benar pasti baik. Dan kita memahami kebenaran bukan untuk menyombongkan, tetapi justru dengan memahami kebenaran kita mempertebal dan memperkuat rasa kebaikan yang ada di dalam kehidupan kita. Kita bicara tentang masalah Palestina. Tentunya pembicaraan tentang masalah Palestina hari ini menjadi pembicaraan yang cukup hangat, pembicaraan yang cukup ramai, disampaikan dari berbagai macam sisi dan pandangan, antara pro dan kontra, antara yang suka dan tidak suka, antara yang membela ataupun yang apatis, antara yang cuek dan tidak peduli. Maka mari kita kembalikan dulu bagaimana kedudukan Palestina di dalam kitabullah dan sunnah, supaya kita mengerti bagaimana kedudukan Palestina di dalam bagaimana kedudukan Palestina di dalam kehidupan yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena referensi kita harus dikembalikan kepada referensi Allah dan Rasul, karena itulah jawaban tuntas dalam setiap perkara yang kita pertanyakan dalam kehidupan. Tentunya pertama yang kita harus pahami, masalah Palestina ini adalah masalah yang berkaitan tentang keimanan.
Mau kita setuju tidak setuju tidak ada masalah, karena memang penjelasan Allah itu tidak membutuhkan persetujuan kita. Karena setiap apapun kabar yang datang dari Allah dan Rasulnya, dia tidak membutuhkan bagaimana persetujuan seorang makhluk. Allah menyampaikan tentang masalah Palestina, dan kita harus memahami masalah Palestina itu berkaitan tentang keimanan. Tentunya yang saya harus pahami, poin yang pertama yang harus kita mengerti adalah sesungguhnya tanah seorang mukmin itu ada dua. Ada tanah yang pertama, tanah yang dia miliki sendiri, tanah yang dia sewa sendiri, atau tanah yang dia pilih sendiri dan menjadi hak milik dia sendiri. Maka itu merupakan tanah yang dia miliki. Saya membeli tanah di Bekasi, maka itu tanah saya dengan izin Allah, dan itu juga pinjaman dari Allah. Antum membeli tanah di tempat lain, misalkan di Bintaro, di BSD, maka itu adalah tanahnya antum. Ataupun antum nyewa, itu juga tanahnya antum. Itu tanah pribadi, private, yang menjadi miliknya kita. Itu tanah yang pertama. Ada tanah yang kedua, yaitu adalah tanah yang disebut dengan tanah iman. Tanah yang disertifikasi langsung oleh Allah menjadi miliknya kaum muslimin dan menjadi kaumnya mukminin. Dan tanah-tanah yang disertifikasi langsung oleh Allah itu, kalau kita membaca di dalam riwayat, baik itu di dalam kitabullah ataupun yang kita baca di dalam as-sunnah, maka sesungguhnya itu ada dua. Yang pertama yaitu adalah tanah Mekah. Tanah Mekah itu tanah yang dibangun langsung oleh Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, dibangun dengan seluruh pengorbanan beliau, bahkan beliau mengorbankan putranya Ismail alaihi salam, dan menjadi pengorbanan terbaik yang pernah dilewati oleh setiap kehidupan manusia, sampai akhirnya menjadi kota yang diberkahi oleh Allah. Kota yang senantiasa bisa menjadikan kita amnesia tentang dunia, yaitu kota Mekah. Dan tentunya kota Mekah adalah kota yang luar biasa, yang diberkahi oleh Allah, di mana sholatnya kita di Masjidil Haram 1 kali sholat sebanding dengan 100.000 kali sholat di tempat yang lainnya, untuk menunjukkan keberkahan yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Nampak tilas yang dilakukan oleh Ibrahim dan keluarganya menjadi nampak tilas orang-orang yang beriman dalam kehidupan kita. Makanya tanah Makkah menjadi kota yang menjadi kota iman, yang telah disertifikasi langsung oleh Allah menjadi kota bagi kaum mukminin. Dimanapun berada, maka kota Mekah itu adalah kotanya kita, kota keimanan. Karena kita sholatnya menghadap ke Masjidil Haram, ke Ka'bah yang terletak di kota Mekah. Makanya tidak mengherankan keberkahan yang dimiliki oleh kota Mekah, maka menjadi sebuah keberkahan yang luar biasa. Akhirnya menjadikan kota Mekah tidak mampu untuk didatangi oleh Dajjal nanti di akhir zaman. Karena ada dua wilayah yang Dajjal tidak mampu memasuki dan tidak mampu menginjakkan kakinya, yaitu kota Mekah dan Madinah, karena ribuan malaikat itu menjaga kota Mekah. Sebagaimana kata Rasulullah, ala anqabil madinati malaikatun yahfadunaha. Di atas kota Mekah dan Madinah itu para malaikat rebutan untuk menjaga di kota Mekah dan Madinah itu. Ini yang pertama, kota Mekah. Yang kedua yang menjadi kota iman adalah kota Madinah. Kota Madinah menjadi salah satu kota yang diberkahi, disertifikasi langsung oleh Allah menjadi kota bagi orang-orang yang beriman. Makanya kota yang beriman yang kedua adalah tanah Madinah. Di dalamnya ada penduduk Ansor yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Mencintai orang Ansor, maka itu merupakan tanda keimanan. Kota Madinah menjadi saksi bisu bagaimana perjuangan Rasulullah dan perjuangan para sahabat Nabi. Disitulah dibangun Masjid Nabawi. Dan disitulah kemudian kita mengetahui keberkahan yang dimiliki oleh kota Madinah yang dibangun oleh Rasulullah. Dan itu pun sama dengan kota Mekah. Di situ ada tanah haramnya dan di situ para malaikat untuk menjaganya. Dan di akhir zaman maka sesungguhnya Dajjal tidak berdaya dan tidak berkutik untuk memasuki kota Mekah dan Madinah. Dan itu merupakan kota iman yang kedua. Kota iman yang ketiga adalah kota Yaman, termasuk salah satu kota yang didoakan oleh Rasulullah. Yang keempat yaitu adalah kota Syam. Kota Syam ini menjadi salah satu di antara kota iman, atau menjadi wilayah iman yang disertifikasi langsung oleh Allah dan Rasulnya dengan berbagai macam kabar-kabar yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya sekali lagi saya sampaikan, kalau kita memiliki iman ada konsekuensi. Konsekuensinya banyak. Salah satu konsekuensinya adalah kita memiliki dua tanah. Tanah yang kita beli sendiri, di mana tanah itu kita jaga, siapapun yang ngambil tanah kita berhak untuk membelanya dan membela harta kita dan tanah kita. Maka itu termasuk jihad di jalan Allah, dan kalaupun terbunuh maka termasuk mati syahid kalau membela haknya kita. Ada tanah yang kedua,
yang disebut dengan tanah iman. Tanah iman adalah Mekah, Madinah, Syam, dan kemudian Yaman. Dan ini merupakan konsekuensi dari keimanan. Persis sebagaimana ketika kita memahami tentang ibu. Ibunya bagi orang yang beriman itu kan dua. Ada yang namanya ibu kandung kita, yaitu adalah mereka-mereka yang telah mengalirkan darah pengorbanan dengan resiko nyawa ketika melahirkan kita. Ibu saya, Ibu Khuntiarin adalah ibu saya, ibu kandung saya. Masing-masing dari antum semuanya memiliki ibu-ibu yang kalian miliki, dan ibu adalah ibu kita kandung. Ada ibu kita yang kedua, yaitu adalah ibu kita secara keimanan. Siapa itu ibu kita secara keimanan? Ummahatul Mukminin, yaitu adalah orang-orang yang beriman. Yaitu adalah para istrinya Nabi, itu adalah disebut dengan ibunya orang-orang yang beriman. Maka Ibunda Aisyah itu ibu kita secara keimanan, Ibunda Khadijah ibu kita secara keimanan, Ibunda Hafsah itu ibunda kita secara keimanan, kemudian Sofiyah binti Huyayin itu adalah ibunda kita secara keimanan. Disitulah akhirnya kita paham, disitulah kita mengerti bahwasanya ada wilayah yang ada tanah itu dua, tanah yang kita miliki sendiri, ada tanah keimanan. Sebagaimana ibu kita ada dua, ada ibu kandung yang melahirkan kita, dan ada ibu yang menjadi ibu kita secara keimanan. Ibunda Aisyah itu ibu kita secara keimanan, ya. Makanya kita membela kehormatan Ibunda Aisyah. Kalau kalian pernah mendapati, saya pernah mendapati satu ajaran yang menyimpang, yang sampai melaknat Ibunda Aisyah dan mengatakan Ibunda Aisyah itu adalah seorang pezina dengan berbagai macam sebutan-sebutan yang kotor, maka kita tidak boleh terima, kita tidak boleh ridho. Kita betul-betul harus membela kehormatan ibu kita, sebagaimana kita menjaga kehormatan ibu kandung yang telah melahirkan kita. Karena para istri-istri Rasulullah itu disebut di dalam pembahasan oleh para ulama, disebut dengan Ummahatul Mukminin, atau ibunya orang-orang yang beriman. Maka itu pula yang kita pahami, tanah itu juga dua. Berarti tanah itu ada tanah yang kita miliki, sertifikatnya kita dapatkan. Kalau kita membeli, ada tanah yang disertifikasi langsung oleh Allah. Tidak ada memang sertifikatnya yang langsung turun kepada kita, tetapi sesungguhnya sertifikasinya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan tanah yang kita dapatkan dari Allah, di mana kita diperintahkan untuk menjaga tanah-tanah tersebut, untuk menunjukkan bagaimana kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah. Itu yang kita harus paham. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kita harus menjaga tanah iman kita? Jawaban yang pertama, sebagaimana kita memiliki tanah kita. Sebagaimana tanah kita, maka kemudian itu kita disuruh untuk menjaganya. Kita kan disuruh untuk menjaga tanah kita, maka kita pun disuruh untuk menjaga tanah keimanan kita. Kalau tanah kepemilikan kita yang sifatnya private dan sifatnya material kita disuruh untuk menjaga, apalagi tanah keimanan. Tanah keimanan kita pun diperintahkan untuk menjaga. Menjaga supaya tidak terjadinya tumpah darah, supaya orang-orang yang di dalamnya supaya orang-orang di dalamnya itu mendapatkan bantuan dan mereka mendapatkan pertolongan. Itu merupakan bagian dari kewajiban kita secara tanah keimanan. Ya, bukan karena Allah tidak mampu untuk menjaga tanah-tanah itu, mampu Allah menjaga, tapi Allah itu timpakan kewajiban itu kepada orang yang beriman, karena Allah ingin tahu siapa yang membuktikan kecintaan dia dengan mencintai apa yang dicintai oleh Allah, dan siapa orang yang tidak mencintai tanah-tanah yang Allah cintai, maka itu yang akan menyingkap bagaimana kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu dibantu, Allah tidak butuh bantuan. Tapi kenapa kita harus membantu agama Allah? Kita kenapa harus membantu tanah-tanahnya Allah? Karena sesungguhnya bukan karena Allah butuh, tapi sesungguhnya itu menunjukkan keimanan kita dan kecintaan kita. Karena cinta kepada Allah itu salah satu konsekuensinya, yaitu mencintai apapun yang dicintai oleh Allah. Dan salah satu di antara perkara yang dicintai oleh Allah, yaitu adalah tanah-tanah yang tadi saya sebutkan. Tanah yang disebut dengan tanah keimanan. Ya. Jadi kalau Allah ingin menjaga langsung, gampang bagi Allah. Tapi Allah membebankan itu supaya kemudian kita memahami bahwasanya disitulah nanti akan kelihatan bagaimana pengorbanan kita dan siapa yang tidak berkorban. Contohnya gampang, kalau ada guru memberikan soal kepada murid-muridnya, bukan karena gurunya tidak bisa jawab pertanyaan, ya kan? Bukan gurunya tidak bisa jawab pertanyaan, gurunya bisa jawab pertanyaan. Tapi kenapa gurunya memberikan pertanyaan kepada murid-muridnya? Karena gurunya pengen tahu, mengevaluasi mana muridnya yang belajar dan mana muridnya yang tidak belajar. Oh, ketika ada muridnya mendapatkan nilai 10,
dari 10 pertanyaan. Berarti murid ini belajar, dia memperhatikan pelajaran ketika disampaikan. Kalau ada muridnya dapat 2 dari 10 pertanyaan, berarti muridnya ini tidak perhatian dan mungkin dia tidak belajar. Sesimpel itu. Jadi jangan dibuat rumit. Kenapa sih kita harus membantu Allah? Allah sudah nggak perlu bantuan. Bukan gitu. Memang Allah tidak butuh bantuan karena Allah itu Hayyun Qayyum. Ya, Allah itu maha hidup yang tidak membutuhkan pertolongan. Betul. Tetapi kenapa kita harus menolong agama Allah? Bukan karena Allah butuh dengan apa yang kita berikan, tapi kita itu ketika membantu agama Allah untuk menunjukkan posisi kita bahwasanya kita memberikan kecintaan kita kepada Allah dengan memberikan pembelaan kita kepada apa yang Allah cintai. Itu yang kita harus pahami. Jadi kalau ada guru ngasih pertanyaan sama muridnya, maka kemudian muridnya jawab. Guru nggak butuh jawaban, guru tahu semua jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada saya. Itu kan kemudian lucu kalau ada murid yang menjawab semacam itu. Makanya saya akan menjawab dengan yang logis. Kalau ada mengatakan ayo kita bantu agama Allah, ayo kita bantu tanah keimanan, itu bukan karena Allah membutuhkan, bukan karena tanah iman itu membutuhkan, karena tanah itu memiliki Rabbnya, dan yang memiliki Rabbnya itu adalah Allah. Tapi kenapa tetap kita harus bantu? Karena itu membuktikan bagaimana pengorbanan dan kecintaan kita kepada Allah. Di sini ya paham ya, jangan sampai kita bingung dengan orang yang bernarasi dengan narasi yang tampaknya indah dengan angin surga, tapi ternyata justru menjerumuskan kita. Itu yang kita harus paham. Setelah kita memahami tanah iman itu adalah 4, maka kita bahas dulu bagaimana kedudukan tanah keimanan ini, supaya kemudian kita tidak sampai tidak tahu. Karena kemudian ketika kita tidak mengetahui keistimewaan tanah keimanan, bisa jadi menjadikan kita menjadi kendor. Ketika kita tidak tahu keutamaan yang dimiliki oleh Palestina. Nah, kita harus bahas nih keutamaan Palestina yang disampaikan oleh Allah. Kita harus bahas keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah tentang tanah Palestina. Karena kita dengan mengetahui keistimewaan menjadikan kita mudah jatuh cinta. Karena apa? Al-insanu aduun majahila. Manusia itu terkadang memusuhi perkara yang dia tidak tahu. Jadi kalau ada orang hari ini mereka berkata minor tentang Palestina, mungkin jawabannya sebagaimana kata-kata hikmah. Al-insanu aduun majahila. Manusia itu bodoh terhadap, manusia itu memusuhi apa yang dia tidak ketahui. Makanya kemudian kita buka referensi dulu. Kita harus kemudian mengetahui apa sih istimewanya tanah Palestina bagi kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Kalau kita mengetahui keistimewaan, maka menjadikan kita mudah untuk jatuh cinta. Dan mudah bagi kita untuk memberikan apa yang harusnya kita lakukan. Jadi kalau kita dapati ada orang kok mereka berkata minor, berkata sumbang tentang Palestina, ya husnudon aja, kita kasih udzur orang semacam ini. Mereka belum tahu keistimewaan Palestina yang datang kabarnya dari Allah dan Rasulnya. Ya, dan orang biasanya memusuhi apa yang tidak mereka ketahui. Nah, maka kita sebagai seorang penuntut ilmu tentunya karena kita bodoh, maka Allah itu menjadikan kita bodoh supaya kita akan ketahuan siapa yang mengobati kebodohan dengan ilmu dan siapa yang menikmati kebodohan. Kan gitu. Mungkin saya pernah ditanya gini, Ustadz, kenapa sih Allah itu menciptakan manusia, disebut oleh Allah sendiri bahwasanya manusia diciptakan dalam kondisi bodoh? Karena ketika Allah itu menciptakan kita dalam kondisi bodoh ketika dilahirkan, karena Allah pengen tahu siapa yang mengobati kebodohan dan siapa yang tetap dalam kebodohannya. Dan yang kemudian menikmati, dan tidak ada yang bisa mengobati getirnya kebodohan kecuali Allah dan Rasulnya. Makanya ada orang yang menikmati kebodohan, ada orang yang mereka tidak menikmati kebodohan dengan cara dia itu mempelajari setiap referensi yang datang dari Allah dan Rasulnya. Jadi referensi kita itu referensinya Allah dan Rasul. Bukan referensi perkataan fulan, orang kesana kemudian ngasih referensi. Perkataan manusia itu sifatnya nisbi, tapi perkataan Allah itu sifatnya mutlak. Makanya kita akhirnya harus paham apa sih keistimewaan dari Palestina itu di hadapan Allah dan Rasulnya. Maka kemudian saya dalam kesempatan hari ini menerangkan bahwasanya tanah keimanan salah satunya adalah tanah Palestina, dan itu termasuk wilayahnya Syam. Syam itu salah satu wilayahnya adalah Palestina. Maka yang pertama adalah Allah itu menyebutkan setidaknya 5 ayat yang berkaitan tentang keberkahan yang dimiliki oleh kota Syam. Di mana keberkahan itu betul-betul Allah berikan kepada para penduduk kota Syam, dan termasuk penduduk Syam itu adalah wilayah Palestina.
Makanya salah satu ayat yang kemudian sangat terkenal yaitu adalah surat Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Makanya kemudian kita dapati pada ayat yang pertama pada surat Al-Isra, Allah menyebutkan bagaimana perjalanan seorang Rasulullah SAW ketika beliau diperjalankan di waktu malam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Yang mana Allah kemudian menyampaikan alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi daerah di sekitarnya. Berarti kemudian disitulah kemudian sudah turun sebuah garansi dari Allah bahwasanya Allah itu menurunkan keberkahan di atas kota Syam. Di dalamnya itu Palestina. Ya, di dalamnya itu adalah Palestina. Makanya kemudian Allah yang menurunkan keberkahan itu. Tentunya keberkahan dalam pandangan Allah tidak sama dengan keberkahan dalam pandangan kita. Kalau keberkahan dalam pandangan kita mungkin, keberkahan dalam pandangan manusia itu apa? Oh, kotanya itu dingin, adem, kemudian subur, lalu kemudian kita ngelemparkan apa saja jadi. Itu keberkahan menurut kita. Keberkahan menurut Allah itu terkadang berbeda dengan keberkahan menurut mata manusia. Ya, keberkahan menurut Allah itu bisa jadi terbalik dengan apa yang dipandang manusia. Mari kita perhatikan Mekah dan Madinah. Sebelum kita membahas langsung ke kota Syam, apa keberkahan kota Syam itu, kita lihat dulu kota Mekah dan Madinah. Kalau saya tanya kepada kalian, mana daerah yang paling Allah berkahi di atas muka bumi ini? Mana jengkal tanah yang paling Allah berkahi di atas muka bumi? Maka pasti jawaban antum adalah Mekah dan Madinah. Padahal kalau kita perhatikan secara mata telanjang ketika kita datang ke kota Mekah dan Madinah, kota Mekah dan Madinah itu kota yang tidak ada yang indah kecuali hanyalah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sepanjang mata kering, sepanjang mata gurun pasir. Bukan kota yang subur, bukan kota yang berlimpah dengan air. Yang mana kalau kita melemparkan biji jambu, mungkin yang tumbuh adalah kurma, karena tidak bisa jambu tumbuh di sana. Tidak bisa tumbuh di sana. Kemudian airnya juga ternyata tidak gampang. Tapi walaupun semacam itu dibandingkan dengan Bekasi, Bintaro, Bali, kemudian Lombok, sebenarnya kota Mekah dan Madinah lebih indah di tempat kita karena tempat kita lebih hijau, airnya lebih banyak, cuacanya juga lebih kondusif bagi kita. Kalau panas tidak terlalu panas, kalau musim hujan tidak terlalu sering hujan. Tapi Masya Allah ya, walaupun semacam itu, kenapa kota kita tidak langsung diberkahi oleh Allah, tetapi kota Mekah dan Madinah diberkahi oleh Allah? Karena keberkahan itu menurut Allah tidak sama dengan keberkahan menurut mata manusia. Ya. Jadi salah satu keberkahan yang kita dapatkan dari kota Mekah dan Madinah itu apa? Banyak, tapi salah satu kalau boleh saya simpulkan adalah kalau kita berada di Mekah dan Madinah itu menjadikan kita amnesia dari kehidupan dunia. Itulah kota Mekah dan Madinah. Makanya sampai meninggal di kota Madinah saja mendapatkan syafaat langsung dari Rasulullah. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, "Man istata'a minkum ayyamuta bil Madinati falyamut fiha fa inni asyfa'u lakum yaumil qiyamah." Siapapun yang mampu mati di kota Madinah, matilah di kota Madinah. Aku yang akan ngasih syafaat langsung. Meninggal di kota Mekah mendapatkan keutamaan yang besar. Disitulah kita paham keberkahan menurut Allah itu tidak sama dengan keberkahan menurut mata manusia. Kalau menurut kita keberkahan itu ya gemah ramah jinawi, pandangannya sejuk, kemudian hijau, kemudian subur. Itu kan menurut kita. Menurut Allah tidak selalu begitu. Berapa banyak daerah yang begitu indah panoramanya, begitu indah pemandangannya, begitu subur tanahnya, belum tentu daerah itu adalah daerah berkah. Bisa jadi daerah itu malah banyak maksiatnya kepada Allah dan mereka berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah kita memahami itu, kemudian kita pindah kepada kota Syam. Syam juga sama. Kota Syam itu kota yang diberkahi oleh Allah. Apa yang berkah dari kehidupan orang Palestina? Ya banyak yang kemudian Allah berikan. Bisa jadi di kota Palestina itu kemaksiatan tidak sebanyak di tempat kita. Bisa jadi banyak pemuda yang mereka itu lebih sibuk untuk membawa batu ketika mereka berhadapan dengan musuh-musuh Allah daripada mereka berasyik masuk dengan pacaran. Apalagi dengan perkara-perkara homo dan lain sebagainya. Bisa jadi di tempat itu menjadikan kita amnesia dari kehidupan dunia. Makanya kemudian Allah sebutkan di awal surat Al-Isra bahwasanya dalam surat Al-Isra Allah menyampaikan alladzi barakna haulahu, kami berkahi daerah di sekitar itu. Dan sesungguhnya keberkahan itu miliknya Allah, hak prerogatifnya Allah.
Dan salah satu di antara hak prerogatif ketika Allah memberikan keberkahan, yaitu adalah Allah memberikan keberkahan itu di kota Syam. Dan itu kemudian menjadi sebuah pegangan untuk kita yang pertama. Selain ayat surat Al-Isra yang pertama ini, kemudian banyak ayat-ayat yang lainnya yang menggambarkan, setidaknya ada 5 ayat untuk menggambarkan keberkahan yang dimiliki oleh kota Syam. Jadi kalau melihat barokah, jangan menurut kita. Barokah itu dikembalikan menurut definisi yang ada di dalam syariat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini yang pertama yang kita harus paham. Yang kedua yang kita harus pahami tentang keberkahan di kota Syam itu apa? Keberkahan yang dimiliki oleh kota Syam itu yang kedua, selain dari penjelasan yang disampaikan oleh Allah dan Rasul, selain Allah di dalam surat Al-Isra, maka yang kedua yang kita harus pahami adalah sesungguhnya keberkahan di kota Syam itu keberkahan yang besar. Makanya dalam salah satu riwayat yang sahih diterangkan bahwasanya Rasulullah mengatakan tuba li ahli Syam. Beruntung sekali ya orang yang menjadi penduduknya Syam. Lalu kemudian 5 ya Rasulullah. Kenapa penduduk Syam itu disebut beruntung ya Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah menyebutkan jawabannya. Fa inna malaikatar rahman basitatan ajnihatiha ala ardi Syam. Karena sesungguhnya para malaikat itu kalau mereka membentangkan sayapnya, mereka itu membentangkan sayapnya itu di atas kota Syam. Kita paham ya, para malaikat itu memiliki sayap. Dan salah satu makna dari sayapnya malaikat itu apa? Yaitu adalah keberkahan dan rahmat yang Allah turunkan. Makanya ternyata malaikat itu kalau membentangkan sayapnya, mereka bentangkan di atas kota Syam. Dan itu menunjukkan kepada kita apa? Menunjukkan kepada kita keberkahan yang besar yang dimiliki oleh kota Syam. Dan itu yang menyampaikan adalah lisan Rasulullah SAW. Makanya disebut dengan wilayah keimanan. Mau kita setuju tidak setuju, mau kita mau tidak mau, itulah sertifikasi langsung yang diberikan oleh Allah. Itu merupakan kota keimanan. Dan Palestina itu kota keimanan. Makanya Rasulullah sampai mengatakan la tusyaddur rihal illa fi salasatil masajid. Jangan kalian itu melaksanakan sebuah perjalanan sampai kalian itu berkeinginan untuk melaksanakan perjalanan kecuali di 3 masjid, yaitu adalah Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, dan kemudian Masjidil Haram. Dan itu menunjukkan bahwasanya keberkahan dimiliki oleh kota Syam. Makanya kalau kemudian kita tahu dari 2 dalil ini sebenarnya sudah cukup, walaupun dalilnya itu masih banyak. Tapi dari 2 dalil ini akhirnya kita paham konsekuensi ketika kita cinta sama Allah itu mencintai apapun ya kemudian apapun yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Makanya Imam Ibnu Qayyim itu berkata kepada kita di dalam kitabnya Raudhatul Muhibbin. Di dalam kitab Raudhatul Muhibbin disampaikan oleh beliau, mencintai Allah itu harus memenuhi 4 perkara. 1, kamu harus mencintai apapun yang dicintai oleh Allah. 2, kamu harus membenci apapun yang dibenci oleh Allah. Kemudian yang ketiga, kamu harus mencintai siapapun yang dicintai oleh Allah. Yang keempat, sesungguhnya yaitu membenci siapapun yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Nah, disitulah kita akhirnya memahami bahwasanya di situ keberkahan yang dimiliki oleh kota Syam. Allah memberikan barokahnya, dan ketika Allah memberikan barokah, para malaikat pun tahu wilayah itu wilayah yang diberkahi. Lalu kemudian para malaikat itu membentangkan sayapnya, dan ketika mereka membentangkan sayapnya itu dibentangkan sayap itu di atas kota Syam. Karena menunjukkan keutamaan yang besar yang dimiliki oleh kota Syam itu sendiri. Maka ini yang kemudian kita harus pahami. Maka kemudian yang ketiga yang kita dapatkan dalam satu riwayat dari Hudzaifah ibnu Yaman, Rasulullah SAW kemudian beliau itu berkata ketika beliau disampaikan pertanyaan, ya Rasulullah, kalau kami harus keluar dari kota Madinah, mana tempat yang engkau rekomendasikan bagi kami ya Rasulullah? Fima makna yang engkau rekomendasikan bagi kami untuk kami tuju. Maka Rasulullah mengatakan, alaika bisyam, maka pergilah kalian itu ke kota Syam. Karena sesungguhnya kota itu adalah kota pilihan Allah yang tidak ditempati kecuali orang yang terbaik. Berarti kemudian kita akhirnya paham, Masya Allah, wasiatnya Nabi kepada Hudzaifah ibnu Yaman, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, kalau kalian harus keluar dari kota Madinah, maka kemudian kalian itu hendaklah memilih kota Syam, karena itu adalah tempat yang terbaik yang tidak dihuni kecuali adalah orang yang terbaik. Maka
Makanya Masya Allah ya, akhirnya kita paham ya, kenapa di situ termasuk penduduk terbaik. Tentunya tidak sama sekali mengeneralisir ada orang yang berbuat maksiat, ada orang yang berbuat dosa, betul. Tetapi secara general mereka adalah orang yang terbaik. Kenapa? Menghadapi Yahudi, yaitu orang yang tidak pernah bosan untuk memusuhi Allah, itu harus dihadirkan orang yang terbaik. Dan yang terbaik itu mereka, yang mereka kemudian menghadapi mereka dengan luar biasa. Kenapa? Karena Yahudi itu salah satu di antara kaum yang mereka itu selalu membenci Allah dan memerangi Allah dan Rasulnya. Makanya dipilihkan orang-orang yang terbaik untuk menghadapi mereka. Makanya itulah yang disampaikan oleh Rasulullah ketika menyampaikan kepada Hudzaifah ibnu Yaman, kalau memang kalian harus keluar dari kota Madinah, maka pergilah kalian itu kota Syam, yaitu pergilah kalian itu salah satunya ke kota Palestina itu, karena itu merupakan tanah yang terbaik, yang tidak dihuni kecuali adalah orang yang terbaik. Dan yang mengatakan bukan saya kan menyampaikan. Ini bahasa iman. Ya, kalau sudah berusaha untuk memahami referensi itu memakai bahasa iman. Kalau akalmu tidak nyampe, pergunakan imanmu, karena fungsinya iman itu menjangkau sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Karena tidak semuanya. Karena kemudian disitulah fungsinya iman. Kalau semuanya itu kemudian kita nafikan semua riwayat dan kabar dari Rasulullah, nah fungsinya iman buat apa? Makanya kalau kita pengen dialog sama orang yang mereka sudah tidak punya legitimasi keimanan kepada Allah dan kabar yang disampaikan oleh Rasulullah, ya susah. Ya, makanya kemudian ini yang kita harus pahami, ini kabar dari Nabi. Yang kita lakukan kalau kita mendapatkan kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Yaitu memastikan hadisnya sahih atau tidak sahih. Hadisnya sahih, selesai. Hadisnya sahih, berarti mereka orang yang terbaik. Dan kita harus mengakui bahwasanya kita bukan orang yang terbaik. Karena kita kalau orang yang terbaik selalu pasti akan dipilih oleh Allah untuk menjadi penjaga di tapal batas bersebelahan langsung dengan dengan kaum yang mereka itu membenci Allah dan Rasulnya. Nah, ini yang kita harus mengerti. Jadi inilah yang menjadikan saya memahami orang Palestina itu Masya Allah luar biasa. Tanpa saya menafikan ada yang berbuat dosa, ada yang berbuat maksiat, maka itu kemudian pasti ada. Itu pasti ada. Tapi kemudian mereka adalah orang yang terbaik, yang kemudian Allah pilih untuk kemudian menghadapi musuh-musuh yang luar biasa, yang tidak pernah berhenti ketika mereka memusuhi musuh, ketika mereka memerangi agama Allah. Makanya kalau saya membandingkan nih, kita baru dalil yang ketiga ya. Jadi kalau saya membandingkan dengan perjuangan orang Palestina dengan kita, belum ada apa-apanya. Makanya kita tidak boleh langsung terlalu pede mengatakan saya adalah pemegang bara api gitu. Menurut saya kita belum sampai dalam taraf pemegang bara api. Kenapa? Yang lebih layak menyebut sebagai pemegang bara api itu orang-orang Palestina, yang mereka itu selalu luar biasa. Mereka mengorbankan apa yang mereka miliki, dan bisa jadi maut itu menjadi bahasa yang paling familiar dalam kehidupan mereka. Bisa jadi tetangga mereka pagi hari masih bertegur sapa dengan Assalamualaikum, siang harinya dia tidak bertemu dengan tetangganya itu kecuali sepatunya saja yang sudah menjadi saksi kematian dari saudara tetangganya itu. Dan itu menjadi salah satu pemandangan setiap waktunya. Walaupun semacam itu luar biasa ya, angka kematian mati bunuh diri di Palestina itu rendah, ya kan? Seharusnya di negara semacam itu adalah negara yang paling layak para penduduknya untuk mati bunuh diri, karena tingkat pressure yang mereka hadapi itu luar biasa. Tapi pernah nggak kita mendengar satu berita gitu, telah diberitakan satu keluarga di Gaza mereka mati bunuh diri? Nggak ada. Kenapa? Mereka itu diberikan oleh Allah dengan ujian yang berat, karena mereka terus bersandar kepada Allah. Maka pertolongan Allah lebih besar daripada ujian yang mereka dapatkan. Ya, jadi kalau kemudian kita bicara, kenapa sih nggak keluar saja dari Palestina gitu? Bicara sama orang yang memiliki keimanan lebih daripada kita itu terkadang akal kita nggak nyampe. Kadang-kadang akal kita nggak nyampe. Kadang-kadang kalau kita bicara sama orang yang begitu sabar, itu kita yang belum terlalu sabar tuh nggak nyampe sama sabarnya orang yang betul-betul sabar. Kadang-kadang kan kita komen, ada teman kita sabar banget, kita ngomong, kok kamu sabar banget sih, kalau saya nggak sabar. Kenapa kita nggak bisa memahami proses kesabaran dia? Karena sesungguhnya grade kesabaran kita dengan mereka nggak sama. Sama dengan kita, kalau bagi kita,
Mbok pindah aja, langsung diurus visanya, pindah ke negara yang lain, kan lebih enak selalu beribadah kepada Allah. Itu kan iman kita. Iman mereka kan gak sama dengan iman kita. Jadi jangan kemudian kita mengukur sepatunya orang dengan kaki kita. Lalu kita komentar seakan-akan mereka sama kondisinya dengan kita. Sama kondisi imannya, ilmunya, takwanya. Ya tentunya tidak sama. Makanya kalau ada orang berkata, udah keluar aja dari Palestina, itu kamu mengukur sepatunya orang dengan kaki kamu. Tidak bisa lah, mereka punya keimanan yang tidak sama dengan keimanan kita. Dan ada satu hal yang mungkin tidak kita rasakan dari apa yang dirasakan oleh orang Palestina. Apa itu? Bisa jadi orang Palestina itu mereka mendapatkan ujian yang berat, tapi pertolongan Allah lebih besar daripada ujian yang mereka dapatkan. Lah itu yang menjadikan akhirnya mereka tetap bertahan di situ. Dan itulah yang menjadikan mereka itu akhirnya tetap mempertahankan kota Syam itu. Karena mereka mungkin memahami kota Syam itu kota keimanan yang mereka dapatkan dari Allah, disertifikasi langsung oleh Allah. Makanya mereka ada di situ. Ini saya mencoba untuk membedahnya gitu. Karena banyak kan orang ngomong gitu, kenapa mereka tidak pindah aja? Kenapa mereka kemudian nggak nyari wilayah yang lain, ngurusin visa kan nggak susah gitu. Nggak bisa, kita ini memaksakan grade keimanan kita sama dengan grade keimanan mereka. Karena mereka menjadi orang-orang yang telah dipilih oleh Allah secara langsung atau tidak langsung. Sekali lagi tanpa menafikan. Mungkin ada kemandorat, mungkin ada orang yang mungkin di situ ada orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat. Itu semua di tempat ada. Tapi secara umum keberkahan itu meliputi di atas kota Syam. Makanya di dalam riwayat Bukhari sampai Nabi itu berkata, Allahumma barik fi Syamina, Allahumma barik fi Syamina, Allahumma barik fi Syamina, wa fi yamanina ya Rasulullah, wa fi yamanina. Makanya disampaikan di dalam satu riwayat bahwasanya Rasulullah itu sampai mendoakan langsung, ya Allah berkahilah, yaitu adalah kota Syam, berkahilah kota Syam, berkahilah kota Syam. Ya, kemudian ada seorang sahabat yang khawatir kalau Nabi lupa menyebutkan tempat yang lainnya. Mereka berkata, wa fi yamanina ya Rasulullah. Bagaimana Yamannya ya Rasulullah? Wa fi yamanina. Baru kemudian itu setelah itu Rasulullah SAW kemudian menyebutkan kata Yaman. Ya, itu menunjukkan kepada kita keberkahan yang luar biasa. Makanya saking barokahnya kota itu, maka sampai dipilih oleh Allah menjadi salah satu tempat yang nanti kita akan dikumpulkan pada waktu di Padang Mahsyar itu kota Syam. Makanya dalam salah satu riwayat yang disampaikan dalam Imam Ahmad dan Hakim bin Muawiyah, Rasulullah SAW menyampaikan, hahuna tusyarun, hahuna tusyarun, hahuna tusyarun, thalatha. Disinilah nanti kita akan dikumpulkan, disinilah kita akan dikumpulkan, disinilah kita akan dikumpulkan. Dan Rasulullah tidaklah menunjukkan itu kecuali kepada kota Syam. Dan itu menjadi salah satu di antara tempat yang nanti akan dijadikan menjadi salah satu tempat dikumpulkannya seluruh manusia di sebuah padang mahsyar. Maka inilah kemudian menjadikan kita memahami tentang keutamaan kota Syam itu yang ketiga. Maka kemudian yang keempat, keutamaan yang kemudian disampaikan di kota Syam itu adalah kota ini akan menjadi kota saksi kemenangan. Ya, akan menjadi saksi kota keimanan. Ini akan menjadi saksi keimanan. Jadi ini ada suara keimanan. Makanya ini kemudian menjadi kota keimanan. Makanya kemudian Rasulullah SAW itu mengatakan, ini ra'aitu amudal kitab untuzi'a min tahta wisadati. Ya, jadi Rasulullah SAW itu kemudian menyampaikan, saya pernah bermimpi, lalu di dalam mimpi saya tidur, lalu diambil di bawah bantalku itu tiang-tiang amudal kitab. Ya, amudal kitab itu tiang, lalu kemudian di atasnya ditancap kitabullah, ditancap di mana-mana itu. Kemudian kata Rasulullah SAW, fattaba'tu basari, maka saya ikutin kemana pancang-pancang itu ditancapkan. Ya, artinya bahwasanya amudal kitab, pancang yang di atasnya itu adalah kitab, maka kemudian ditancapkan oleh Allah di atas muka bumi. Rasulullah menjumpai dalam mimpi itu adalah bisyarah yang didapatkan oleh Nabi tentang wilayah-wilayah yang akan dimenangkan oleh kaum muslimin. Rasulullah ngikutin setiap pancang-pancang itu yang diletakkan. Kata Rasulullah SAW, fa'idha huwa nurun sa'tiun umida bihi ila Syam. Maka kemudian aku mendapati pancang yang terakhir itu ditancapkan oleh Allah di atas kota Syam.
Lah disitulah kemudian kita menjumpai, disitulah kita mendapati bahwasanya kota Syam itu bukan hanya menjadi tempat mahsyar, bukan hanya menjadi kota para nabi, bukan hanya menjadi kotanya para rasul, bukan menjadi kota yang hanya diberkahi pula, tapi sesungguhnya kota Syam itu menjadi kota yang akan menjadi tempat kemenangan. Dan itu ada di Palestina. Makanya hancurnya Dajjal itu ya di Palestina. Turunnya Nabi Isa itu ya di Palestina. Turunnya Nabi Isa itu juga di Palestina. Dan itu menunjukkan kepada kita, ini kalau kita sampaikan bahwasanya, kalau kita sampaikan semuanya, maka kemudian begitu banyak ya keutamaan yang dimiliki oleh kota Syam. Dan ini kita sampaikan hanya beberapa saja. Ya, terakhirnya itu menjadi kota kemenangan. Saksi kemenangan itu munculnya nanti di kota Syam. Makanya Dajjal pun kemudian hancur luluh lantak itu ya di kota di Palestina itu. Dan inilah yang menunjukkan kepada kita tentang keutamaan kota Syam. Kalau kita sudah mengetahui keutamaan ini berpijak kepada kabar dan referensi yang disampaikan oleh Kitabullah dan Sunnah, ya sudah tenang. Kita berdoa, kita memberikan harapan, kemudian membantu dengan apa yang kita mampu, menyisihkan harta kita, kemudian kita titipkan kepada lembaga-lembaga donasi kemanusiaan yang terpercaya. Maka kemudian kita tidak perlu untuk bingung lagi untuk ke kanan ke kiri, selama pijakan kita adalah pijakan yang selama pijakan kita bersumber kepada pijakan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ini yang kemudian kita harus mengerti, inilah yang kemudian kita harus pahami. Jadi kalau kemudian kita memahami segala sesuatu dengan ilmu, kita ini kayak pohon yang kuat, nancep ke perut bumi dan tidak mudah untuk tergoyahkan. Tidak mudah untuk tergoyahkan. Dan ini saya berbagi dalam kesempatan malam kali ini supaya kita harus paham gitu loh. Kenapa sih hubungan kita dengan Syam? Bukan berarti kita tidak peduli dengan saudara-saudara kita di sini. Kita peduli dengan saudara-saudara kita di sini. Kan saya sudah menyampaikan, yang jauh aja diperhatikan, apalagi yang dekat. Dan tidak setiap komentar orang ketika kita sudah berjalan di atas apa yang kita yakini, tidak setiap komentar orang itu kita harus jawab. Tidak setiap komentar orang itu harus dijawab. Ada orang ngomong gini, wah dijawab nih, enggak usah. Kenapa? Kalau setiap anjingnya menggonggong itu kita harus lempari batu, maka batu tidak ada yang tersisa kecuali sedikit dan harganya batu bisa melebihi harganya emas. Kalau kita memikirkan yang besar, karena kita memikirkan apa yang dikabarkan oleh Allah, kan kita memikirkan yang besar, ya sudah. Bukan kita yang membutuhkan Palestina, tapi kita yang membutuhkan Palestina untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah. Jadi tidak perlu bagi kita kemudian nengok kanan, nengok kiri. Dan saya sampaikan pula, tidak perlu juga disandarkan kepada siapapun. Tidak perlu kemudian disandarkan ini harusnya membahas, ini kan harusnya membahas di podcastnya. Kenapa kita harus kemudian, kenapa kita harus ribut masalah itu? Dia mau bahas atau tidak membahas itu tanggung jawab dia di hadapan Allah. Ya, kita doakan aja daripada kemudian kita ribut aja. Dan justru mengurangi doa-doa yang harusnya kita panjatkan kepada saudara kita. Ya, jadi kalau kita sudah ngerti pijakan kita itu pijakan Kitabullah dan Sunnah terhadap kabar yang datang tentang Palestina, sudah cukup, tenang, fokus. Tidak perlu saya sebel dengan postingan ini, saya sebel dengan komennya. Alah, kenapa kita kayak gitu? Bukankah kita sudah dapat kabar dari Allah dan Rasulnya? Dan tidak setiap orang yang komen itu harus kita layani. Tidak setiap orang yang komen itu kita harus layani. Kalau setiap orang yang komen itu harus kita layani, batu nanti habis. Lalu akhirnya batu itu ketika habis akhirnya berubah, harganya lebih mahal daripada emas nafis gold. Karena kemudian akhirnya kita pakai untuk lemparin orang. Sudah, tidak usah. Jawab seperlunya saja. Dan tidak perlu Palestina disandarkan kepada orang ini, Palestina disandarkan kepada orang ini. Kita ribut, kita kemudian akhirnya ngusilin terus mention, ayo dong berpikir. Nggak usah gitu. Mau menggigirkan Syam, nggak apa-apa, alhamdulillah. Nggak mau mikirkan Syam juga nggak ada masalah. Yang kita lakukan membenarkan persepsi, sudah cukup di situ saja. Nah inilah yang menjadikan kita harus memahami tentang masalah ini. Kalau saya menjelaskan banyak tentang keutamaan Palestina, tentunya banyak banget. Nah inilah yang kita harus pahami, inilah yang kita harus mengerti supaya saya itu pingin bahwasanya keluarga kami adalah keluarga yang betul-betul memahami masalah ini
dari sudut pandang keilmuan. Jadi kenapa kita harus memahami tentang masalah Palestina, apa yang harus kita lakukan dengan Palestina. Itu kalau kita sudah berpijak dengan pijakan yang ada di dalam kitabullah dan sunnah, tenang, fokus. Dan itu yang harusnya kita pahami. Anda usah nyebut-nyebut, tidak usah mention sudah. Mau mikirkan Palestina, alhamdulillah, bareng-bareng. Kalau tidak mau dia kemudian dia berapologi dengan berbagai macam alasan, tidak apa-apa. Ya, karena bagaimanapun kita harus paham, bukan Palestina yang butuh kita, tapi kita butuh Palestina untuk membuktikan salah satu kecintaan kita kepada Allah. Kayak sholat, bukan sholat yang butuh kita, kita yang butuh untuk sholat. Bukan Allah yang butuh kita, tapi kita yang butuh dengan Allah. Jadi tidak usah ribut, tidak usah debat, fokus dengan apa yang harusnya kita lakukan untuk tanah keimanan yang Allah berikan dalam kehidupan kita, yaitu adalah tanah Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang mungkin saya dapatkan dan bisa saya sharing pada kesempatan ini. Di sini qadarullah panas, saya jadi harus menghidupkan kipas angin AC-nya. Kalau ada suara-suara yang agak mengganggu, tolong disabarin sedikit ya. Ya, itu yang kemudian saya sampaikan. Jadi semoga pembahasan ini menjadi sebuah pembahasan yang kita pahami, kita mengerti, kemudian kita bisa untuk bisa untuk kemudian menjadikan kita selalu berada di dalam kemantapan kita, dan selalu kita berada di dalam keyakinan yang kita pegang dan kemudian kita pahami, insya Allah. Makanya senang sekali saya berjumpa dengan antum semuanya. Semoga kemudian kita senantiasa berpijak kepada ilmu, dan ilmu itu adalah yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya, moga-moga ini bisa menjawab dari berbagai macam pertanyaan yang mungkin sering muncul dengan kita. Contohnya, misalkan ada yang berkata, itu bukan konflik agama, tapi itu adalah konflik negara dengan negara. Ya sudah, kalau memang dia mungkin memang grade-nya, referensinya baru sampai di situ. Sudah, tidak setiap orang yang berkomentar itu kita harus jawab. Karena terkadang cukuplah yang kita lakukan itu menjawab sesuatu yang besar. Dan orang yang besar itu hanya menjawab pada sesuatu yang sifatnya besar. Dan semoga inilah yang kita harus mengerti. Jadilah seorang penuntut ilmu yang paham. Tidak usah kita berdebat tentang masalah-masalah yang sejatinya itu bisa mengurangi efektivitas kita untuk terus membantu masalah Palestina. Sekali lagi ya, membantu Palestina sampaikan dengan doa, amal soleh yang kita lakukan, lalu kita membantu dengan apa yang bisa kita berikan, yaitu dengan harta kita titipkan di tempat-tempat yang terbaik, di mana pada lembaga-lembaga yang legal, yang resmi, yang kemudian amanah untuk menyampaikan semua bantuan kita langsung bisa diterima dan dipastikan diterima oleh saudara-saudara kita di Palestina, dari para anak-anaknya, para jandanya, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sharing pada kesempatan hari ini. Mungkin ada siapa di sini yang mungkin masih setia di sini. Ada, mungkin kita coba buka dialog. Ada nggak? Ya, mungkin sudah malam juga, sudah jam 8. Biasanya Ustadz mau tanya, Hamas itu buatan siapa? Padahal kadang-kadang kita harus paham bahwasanya, ini kalau saya jawab panjang banget, dan kali aja lah saya jawab. Jadi ini yang kemudian
kemudian saya sempatkan pada kesempatan hari ini untuk kita berjumpa. Insya Allah lain kali mungkin kita bisa ngobrol lebih panjang lebar. Semoga Allah memberikan kebaikan dan memberikan keberkahan dalam setiap ilmu yang kita dapatkan dan kita pelajari, insya Allah. Mohon maaf kalau kiranya ada banyak kata-kata yang menyinggung, ada banyak sikap yang kurang berkenan, dan saya juga mohon maaf suaranya agak noise sedikit karena qadarullah memang ruangan ini panas sekali, dan kalau dihidupkan jadinya agak berisik, kalau nggak dihidupkan sayanya keringatnya sejagung-jagung. Jadi memang harus dihidupkan kipas anginnya. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita, insya Allah. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan. Waffaqanallah ila ma yuhibbu wa yarda. Semoga Allah senantiasa mengarahkan kita kepada perkara yang Allah cintai dan Allah ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa doakan negara kita dalam kebaikan, doakan negara Palestina juga senantiasa diberikan